Bismillahirrahmanirrahim. Lai, kenapa Islam nggak ada penemuan teknologi? Apakah karena kalian sibuk hafal Al-Quran? Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Coba kita sama-sama cek aja lah. Siapa penemu-penemu ilmuwan-ilmuwan terlebih dulu begitu, walaupun sifatnya klasik kuno kan. Sejak ada media ini, saya tonton di waktu saya di Balam dulu di kebun, di perumahan saya kebun di Parabola ya, siaran Parabola. 7 tokoh penemu, tokoh-tokoh Muslim katanya. Ternyata penemu-penemunya Muslim. Coba dicek lagi, entah dari Google, entah dari laptop, entah dari mana lah. Betul nggak itu kan? Seperti penemu ilmu medika, kedokteran, Bapak Ibnu Sina. Itu dulu pertamanya. Makanya sampai sekarang sampailah kepada kita itu ilmu kedokteran. Ternyata penemunya rupanya orang Muslim gitu loh. Yang kedua, ilmu perhitungan aritmatika. Penemunya juga Muslim, Bapak Aljabar. Saya waktu SD udah sering dengar siapa Aljabar ini. Belum sekolah pun udah dengar dari orang-orang yang sekolah-sekolah yang SMP, Aljabar katanya. Jadi ternyata Aljabar itu seorang tokoh penemu perhitungan aritmatika lah istilahnya, seorang Muslim. Dan karena ingatan saya kurang kuat, itu 7 penemu-penemu itu yang di spot diterangkan, termasuklah itu penemu mesin uap, penemu listrik, penemu pesawat juga, penemu apa ini, elektronik ini, orang Muslim kawan. Cuma yang mengembangkan orang Barat. Jadi selama ini nggak pernah timbul di permukaan nama-nama penemu pertamanya begitu. Lagi pula karena Islam ini kan tidak mau namanya disanjung-sanjung, istilah kami disebut ria. Jadi kami itu dilarang untuk dipuja-puja, dibesar-besarkan, disanjung begitu. Nanti menimbulkan kesombongan, ria gitu. Karena akulah itu, karena jasa akulah itu. Makanya ada itu. Jadi itulah mungkin. Jadi udah sampai zaman semodern ini baru nampak kan ada ilmuwan-ilmuwan arkeologi yang mencari sejarah peradaban, yang mencari ilmu akar agama. Itulah mereka, ilmuwan arkeologi itu. Mereka itu orangnya jujur, mereka berkorban harta, jiwa mereka, waktu, tenaga mereka itu ya untuk hanya mencari yang bermaslahat untuk manusia dunia begitu. Itulah mereka itu, arkeologi itu begitu. Sementara kan teologi apa itu Kristen teologi, kristologi yang mempelajari agama-agama, menyeberangnya juga dipelajari agama-agama seberang seperti kami. Kalau kami ya teologi Islam begitu kan, pelajari agama juga. Jadi mana perbandingannya, mana yang selaras begitu dan mana yang asumsi, yang revisi, yang kontradiksi, yang kontradiktif, yang apa namanya, istilah-istilah begitulah. Jadi kembali ke topik, penemu-penemunya jangan salah, orang Muslim jadi karena orang Barat lah yang mengembangkannya, jadi nama mereka jadi naik daun begitu. Begitunya. Baru makan ini. Begitu. Jadi kenapa orang-orang Muslim itu bisa cerdas? Itu gerakan sholat itu biar tahu kita ya. Itu melancarkan peredaran darah semua. Udahlah ibadahnya ungkit-ungkit. Ada artinya, kaki dilipat. Makanya orang sholat itu sehat begitu. Puasa itu sehat. Makanya Islam ini disebut agama yang mencakup dunia dan akhirat, dalam istilahnya universal, luas begitu. Makanya gitu. Kami ini yang malap-malap ini disebut malap cerdas ya karena masuk kena percikan begitu orang-orang yang terdahulu begitu. Allah juga menamai umat Muslim ini umat terbaik setelah umat Israel. Mereka dulu digelar umat pilihan gitu. Tapi gelar itu dicabut karena dengan watak sifat karakter mereka yang sifatnya pembangkang begitu. Itu sebutan itu di waktu nabi-nabinya ada gitu. Ya Bani Israel, kuru nikmati. Hai orang bangsa-bangsa Israel, syukuri nikmatku yang telah kulebihkan kepadamu dari sekalian alam. Dilebihkan Allah nikmat kepada mereka, makanan mereka aja bisa langsung datang dari Allah begitu. Dikirim burung-burung mana gitu kan. Tapi itulah, memang itulah supaya menunjukkan keadilan Tuhan itu. Bangsa Israel dulu disebut bangsa pilihan, umat pilihan. Sekarang Islam disebut umat terbaik. Kenapa terbaik? Mendapatkan Nabi yang mulia, yang diagung-agungkan Allah. Jadi sebelum wujud Muhammad ada, apa yang lebih dulu diciptakan Allah, Tuhan kita? Nur Muhammad. Sebelum sesuatu itu ada, Allah ciptakan Nur Muhammad. Sedangkan Adam pun dinikahkan di surga bersalawat kepada Muhammad. Sampai Adam heran, siapa itu Muhammad? Maka Allah jelaskan, dialah yang akan datang dari anak cucumu yang akan membawakan, menyempurnakan agamaku. Ya sudah disebut, maka disebutlah kepada kitab-kitab Zabur, Taurat, Injil, sudah ada namanya gitu. Ya kalau kalian cari di Bible sekarang nggak ada namanya pun terjemahannya. Di mana manuskrip aslinya? Orang sampai mencari ke manuskrip aslinya ketemu ada nama Muhammad, disandarkan Muhammad seperti pengakuan pendeta Isa Sor begitu.
Nah, ini sengaja saya larikan ke topik, tapi kan namanya penemuan gitu kan. Kan penemuan juga itu namanya ya kan. Ini penemuan yang teknologi ya, yang juga penemuan tentang akar sejarah, kebenaran, fakta, dalil, data begitu ya kan. Begitu bro. Jangan bro nganggap Islam ini orang bodoh-bodoh. Justru di luar Islam disebut orang bodoh-bodoh. Apa ada ta'qilun? Disindir Allah. Apakah kamu tidak menggunakan akalmu katanya? Makanya Al-Quran itu hanya untuk bagi orang yang berakal. Berakal itu apa artinya? Berakal itu menggunakan akal jernihnya juga hati nuraninya begitu. Sama-sama berotaknya kita. Kucing pun, ayam pun berotaknya, tapi nggak berfungsi otaknya begitu kan? Jadi itu artinya berakal, bukan karena ada otaknya, akalnya gitu, tapi difungsikan akalnya begitu. Makanya saya selalu sebut salam akal sehat atau salam akal waras, salam toleransi dan semoga berhidayah. Tapi saya nggak sebut lagi salam toleransi karena toleransi itu sudah kita langgar. Yang melanggar itu dari Saddam juga, gara-gara misi misionaris kristenisasi itu. Jadi di mana kerukunan itu lagi? Jadi diadakanlah ini sekarang perang debat atau argumentasi, diskusi lintas agama begitu. Supaya kalian itu jangan makin merajalela dengan misi kalian itu kan begitu. Jadi dibuatlah dengan debat. Karena dalam Islam walaupun dilarang berdebat tapi dibolehkan asal dengan cara baik. Maka debatlah kata Allah gitu. Makanya ada perdebatan ini. Alhamdulillah dengan sebab perdebatan diskusi lintas agama ini banyak orang yang sadar dan mendapatkan hidayah. Allah yang menyadarkan dan Allah yang memberi hidayah. Nah, semoga pun saudara begitu karena saudara sudah mau tahu dengan Islam. Apalagi mereka-mereka yang sudah lama-lama menggali, mengkupas-kupas Al-Quran itu, walaupun sibuk dia mencari kesalahannya, insya Allah pada hakikatnya mereka itu nanti berhidayah. Cuma diuji dulu sampai angkat tangan dulu kan. Ada yang sampai 20 tahun begitu. Ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, bahkan ada yang lebih. Ya Allah wa'alam lah, hanya Allah yang tahu apakah Nabi berhati atau belum menemukan, Allah wa'alam.